Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi kami yang berjudul Manajemen Kas dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Rifki Syahrul Nizam dengan NIM 12640620153. Yang kedua, Muna Ugi Nur Laila dengan NIM 12406202159. Yang ketiga, Priska Olivia Fitrianisih dengan NIM 12406202169. Yang keempat, Rian Wicaksono dengan NIM 12406202179. Dan yang terakhir saya sendiri, Salma Deviani Syifana dengan NIM 12406202184. Baiklah, langsung saja kita memasuki sesi pemaparan materi. Untuk teman-teman silahkan memperhatikan materi sampai akhir. A. Sistem manajemen kas. Definisi manajemen kas. Manajemen kas bisa diartikan sebagai pengelolaan uang yang dimiliki perusahaan dalam rangka pencapaian tersedianya kas yang paling optimal dan perolehan bunga maksimal dari uang tunai yang tidak terpakai. Definisi lain dari manajemen kas adalah sistem pada pengaturan keuangan perusahaan yang khusus dalam arus kas. Sistem ini mencoba untuk mempertahankan likuiditas dari aset perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa manajemen kas berfungsi untuk mengoptimalkan penggunaan kas. Manajemen kas. Seperti yang diketahui bahwa kas adalah aktiva yang sangat likuid. Kas dapat digunakan segera dalam memenuhi kewajiban perusahaan. Likuiditas yang tinggi ini menunjukkan bahwa kas memberikan keuntungan yang sedikit. Oleh karenanya, manajemen kas dalam kasus ini sangatlah penting. Manajemen kas diperlukan untuk mengatur kas supaya jumlahnya tidak berlebihan dan tidak terlalu kecil. Tujuan manajemen kas. Manajemen kas memiliki tujuan khusus dalam pengelolaan kas. Tujuan manajemen kas yaitu likuiditas, yaitu manajemen perusahaan perlu memperhatikan likuiditas dari kas yang dimiliki supaya siap digunakan pada kondisi tertentu. Earning, yaitu setiap dana yang dialokasikan oleh perusahaan harus memiliki tujuan untuk memperoleh hasil yang lebih tinggi. Hasil harus lebih tinggi dari kas yang dialokasikan, sehingga alokasi pembiayaan pada manajemen kas harus dilaksanakan menggunakan prinsip ekonomi. Sumber manajemen kas. Terdapat berbagai sumber arus kas yang dimiliki oleh perusahaan pada pengaturan manajemen kas. Di antaranya, pertama, hasil transaksi perdagangan termasuk piutang. Kedua, penjualan aktiva tetap. Ketiga, adanya tambahan modal dari pemilik perusahaan. Keempat, tanda bukti terhadap utang dari wesel, obligasi maupun hutang bank. Kelima, pendapatan yang diperoleh dari luar usaha yang dijalankan seperti bunga. Keenam, perolehan kas dari pembagian saham, pembayaran sewa, hadiah maupun pajak periode sebelumnya. Aspek dalam manajemen kas. Dalam membuat manajemen kas yang sesuai dengan aturan keuangan, maka terdapat aspek yang diperlukan. Aspek itu adalah: pertama, administrasi kas harian; kedua, budget kas; ketiga, safety cash balance; keempat, faktor-faktor penyebab berkurangnya kas. B. Mempercepat pemasukan kas. Mempercepat kas masuk adalah salah satu cara untuk menjaga agar posisi kas berusaha selalu ada di titik yang aman. Beberapa cara untuk mempercepat pemasukan kas. A. Penjualan kas. B. Potongan kas diskon. C. Desentralisasi pusat penerimaan pembayaran. D. Lockbox.
Memperlambat pengeluaran kas. Ada beberapa cara untuk memperlambat pembayaran. 1. Pembelian dengan kredit. 2. Memanfaatkan float. 3. Menggunakan draft. 4. Pembayaran secara sentral. 5. Cek dibayar pada hari tertentu. D. Electronic Commerce. Perspektif e-commerce. E-commerce adalah electronic commerce, juga merupakan kumpulan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang, dan pertukaran informasi melalui internet atau televisi, www atau jaringan komputer lainnya. Electronic commerce adalah istilah yang telah digunakan oleh perusahaan untuk menjual dan membeli sebuah produk secara online. Dampak e-commerce terhadap bisnis. Yang pertama, e-commerce berdampak pada akselerasi pertumbuhan direct marketing yang secara tradisional berbasis mail order atau katalog dan telemarketing. Adanya e-commerce memberi dampak positif pada aktivitas pemasaran, di antaranya A. Memberi kemudahan dalam promosi produk dan jasa secara interaktif dan real-time melalui saluran komunikasi langsung melalui internet. B. Menciptakan saluran distribusi baru yang bisa menjangkau banyak pelanggan di hampir semua belahan dunia. C. Penghematan secara signifikan dalam hal biaya pengiriman informasi dan produk terdigitalisasi. Perspektif komunikasi atau communication. Dalam perspektif ini, e-commerce adalah pengiriman informasi, produk, jasa, dan pembayaran melalui lini telepon, jaringan komputer, atau sarana elektronik lainnya. Dalam transformasi organisasi, e-commerce merubah karakteristik pekerjaan, karir, dan kompensasi. Sedangkan dalam redefinisi organisasi, e-commerce memunculkan model bisnis yang baru berbasis jasa online di marketplace. Hal ini berdampak pada redefinisi misi organisasi dan cara organisasi menjalankan bisnisnya. Proses e-commerce perusahaan membutuhkan berbagai komponen utama yang memiliki peran penting dalam e-commerce agar operasi dan manajemen aktivitas dalam e-commerce dapat berjalan dengan baik. 1. Pengendalian akses dan keamanan. E-commerce harus memberikan rasa percaya dan akses yang aman untuk semua pihak dalam hal transaksi, seperti pembuatan kata kunci atau password dan lainnya. 2. Membuat profil dan personalisasi yang digunakan untuk mengenali konsumen. 3. Manajemen pencarian. Dalam e-commerce, software harus meliputi komponen mesin pencari situs web untuk membantu pelanggan dalam menemukan produk atau jasa yang diinginkan. 4. Manajemen isi dan katalog. Berisi informasi produk sehingga membuat dan mengelolanya merupakan rangkaian utama manajemen ini. Faktor keberhasilan e-commerce: selection and value, performance and service, look and feel, advertising and incentive, personal attention, community relationship, security and reliability. Perkembangan e-commerce di Indonesia. Di Indonesia, perkembangan e-commerce semakin pesat sehingga memiliki banyak dampak positif baik untuk pembisnis, konsumen maupun masyarakat. Untuk pembisnis, memiliki dampak positif berupa pengurangan biaya operasional dan dapat dengan mudah memperbesar pangsa pasar, sehingga pengembangan bisnis dan keuntungan yang didapatkan maksimal. Perkembangan e-commerce dipengaruhi salah satunya oleh lingkungan perkembangan wilayah. Dibuktikan dengan wilayah Pulau Jawa, perkembangan e-commerce lebih pesat dibandingkan dengan wilayah Papua. Hal tersebut dikarenakan SDM yang tercermin dari IPM, infrastruktur jaringan internet, serta ketenaga listrikan yang masih kurang. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok 8. Apabila ada pertanyaan atau materi yang kurang jelas, silakan ditanyakan pada waktu presentasi nanti. Mewakili kelompok 8, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak materi hingga akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.